Di tengah sinar matahari yang cerah, kota Solo terlihat hidup dan penuh aktivitas. Jalanan yang ramai dipenuhi oleh berbagai jenis kendaraan, mulai dari motor, becak, hingga mobil. Pedagang kaki lima berjajar di trotoar, menawarkan makanan lezat dan barang-barang dagangan. Suara klakson, percakapan, dan musik-musik dari toko-toko menciptakan latar belakang yang riuh. Orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat berkerumun di sepanjang jalan, berbelanja di pasar tradisional, dan menikmati makan siang di warung-warung yang ramai. Pada sore hari, kehidupan malam kota Solo semakin mempesona. Lampu-lampu neon menerangi jalan dan pusat perbelanjaan serta restoran-restoran mulai penuh dengan pengunjung yang mencari hiburan. Kota ini memancarkan kehangatan dan keramahan, menciptakan suasana yang tak pernah sepi. Solo adalah kota yang benar-benar hidup dan penuh warna. Di tengah keramaian kota ini, ada sekelompok pekerja yang tak kenal lelah, yaitu para tukang becak. Video dokumenter ini akan membawa kita dalam perjalanan yang mendalam ke kehidupan tukang becak. Para pejuang jalanan yang membentuk pemandangan kota dengan sepeda roda 3 mereka. Tukang becak, pekerja keras yang memadukan tradisi dan mobilitas modern. Mereka adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kota. Sejarah tukang becak telah membentuk bagian penting dari budaya dan perekonomian Indonesia. Sejarah tukang becak mencerminkan perubahan sosial dan budaya yang melanda kota-kota kita. Mereka adalah simbol ketahanan dan adaptasi. Bangun pagi, mengayuh becak dengan gigih, dan berjuang untuk menyambung hidup. Setiap hari tukang becak memulai perjalanan mereka. Berharap untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menyokong keluarga mereka. Namun, tantangan modern seperti ojek online dan kendaraan bermotor mengancam kelangsungan profesi ini. Hubungan yang erat antara tukang becak dan pelanggan mereka menggambarkan pentingnya mereka dalam masyarakat. Tukang becak bukan hanya pengangkut, tetapi juga pilar dalam kehidupan sosial dan budaya kota ini. Sejumlah tukang becak bangga memiliki becak mereka sendiri, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup mereka. Dengan Bapak siapa? Pak Sri tadi. Pak Sri jadi. Kalau boleh tahu, Bapak udah becak dari tahun berapa, Pak? Tahun 71. Tahun 71. Ya. Awalnya Bapak becak itu kenapa, Pak? Masalahnya kita kan orang tua kita kan tidak mampu, tidak mau bisa membiayai sekolah, jadi kita langsung narik becak. Kan Bapak kan becak di area Pasar Gede ini ya, Pak? Tiap hari tuh rame penumpang atau enggak, Pak? Enggak, kalau ramenya itu kalau ada wisata yang masuk ke Solo itu baru rame. Tapi kalau hari-hari biasa itu ya sepi, nggak ada penumpang. Bapak kan sekarang kan pekerjaannya sebagai tukang becak. Bapak itu menikmati pekerjaan sebagai tukang becak enggak? Ya sebetulnya ya enggak, sebetulnya ada keadaan kan terpaksa gitu. Sebetulnya ya enggak. Kayak kita kan udah terpaksa. Ada nggak sih Pak harapan Bapak untuk tukang becak ke depannya? Kalau seperti kita ini udah terlanjur, misalnya kan usianya sudah lanjut, Pak. Bisa nggak bisa memang kita harus gini terus. Sudah umur 70 tahun. Selain jadi tukang becak sendiri, Bapak kayak ada pekerjaan lain nggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, cuma ini toh. Cuma saya pendapatan saya kalau ada yang kita latih, kita melatih bulu tangkis gitu ya.
Masa depan profesi ini bergantung pada inovasi dan dukungan masyarakat. Dengan Bapak siapa? Suradi. Bapak Suradi, asalnya dari mana Pak? Becak, saya orang dari Kalijambi, becak di sini sejak tahun 75 sampai sekarang. Sampai sekarang Pak? Sudah 48 tahun kurang lebih. Apa sih Pak yang membuat Bapak tertarik buat jadi tukang becak? Oh ya, satu, saya itu tukang becak itu bagi saya itu dua keuntungan. Tukang becak itu badannya sehat, rezekinya berkah karena keluar keringatnya sendiri. Iya, betul. Tidak mengenal hal-hal yang negatif karena rezeki asal dari rezeki darinya apa itu kerja keluar keringat. Jadi saya menjadi sehat dan saya nguriri cagar budaya Kota Solo adalah saya becak wisata asli, becak asli saya. Saya nguriri cagar budaya ikonnya Kota Solo. Jadi di Kota Solo sendiri tuh kayak ada komunitas tukang becaknya gitu atau Iya, gimana Pak? saya termasuk ketuanya becak dalam. Oh lah, ketuanya Pak. Iya. Iya. Oke. Terus Bapak ini becak tuh sehari-hari atau cuma hari-hari tertentu aja? Tiap hari kerja. Kalau tidak ada kepentingan saya kerja terus. Biasanya dimulai dari jam berapa Pak? Dari rumah itu sekitar jam 7 sampai sini jam 8, pulang sore jam 4 sekitarnya. Ya. Bapak tuh jadi tukang becak seneng apa enggak Pak? Senang, itu sudah menjadi kebanggaan saya karena ini pemberian Allah SWT. Jadi saya senang, bangga jadi tukang becak. Bukan malu saya, bangga. Karena anak saya bisa sekolah sampai punya istri, nggak pada rumah tangga itu ya hanya modalnya becak aja. Tapi saya alhamdulillah bersyukur kemurahan yang Maha Kuasa itu. Saya tidak berkecil hati, saya bangga. Ya. Terus kan sekarang tuh kan banyak tukang ojek online gitu ya Pak? Ya. Itu kayak mempengaruhi minat penumpang buat naik becak gitu nggak Pak? Ya kalau itu bagaimana ya? Ini becak itu dulu mayoritas, sekarang menjadi minoritas. Tapi alhamdulillah kemurahan yang Maha Kuasa, becak pasti dikasih rezeki oleh Allah, pasti. Jadi saya tidak menyinggung itu apa menjadi rezekinya menjadi kurang, itu Allah yang mengatur. Oke Pak, ada pesan nggak Pak buat tukang becak di luar sana? Ya saya selalu mengajak tukang becak yang ada di Solo Raya ini saya selalu menggembur-gemburkan saya untuk selalu menjalani dengan ikhlas. Selalu banyaklah berdoa, semoga Allah selalu memberi rezeki. Jadi kita kalau mau bekerja, Allah pasti memberi rezeki. Barokah. Meskipun banyak rintangan, tukang becak memimpikan masa depan yang lebih baik untuk keluarga mereka. Mereka mengajarkan kita bahwa harapan selalu ada, bahkan di tengah keterbatasan. Namanya Bapak siapa Pak? Bapak Syukur. Oke. Bapak tuh mulai jadi tukang becak dari tahun berapa Pak? Selama nomornya berdiri. Oh sampai selama hotel ini berdiri Pak? Iya. 2 tahunan. 4 tahun. Biasanya Bapak itu mulai naik becak tuh jam berapa Pak? Ya nggak penting ada yang keluar jam 9 sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam ya Pak? Kalau malam tuh gimana Pak? Penumpangnya ramai atau lebih sedikit gitu Pak? Sekarang becak jam mulai sepi Mbak. Udah mulai sepi Pak? Iya. Sekarang becak jam mulai sepi. Gak ada tarian ya. Karena ojek online gitu ya? Betul. Grab. Iya. Roda 4 tuh. Ya tergantung kan. Itu kan tergantung tamu-tamu hotel Mbak. Walah. Kalau hotel-hotel rame, becak juga ada tambahan. Ada kan 1 hari 2 jarak. 1 hari 2 kali satu kali naik. Oh. Kalau hari biasa sepi. Kalau kayak hari-hari misal liburan itu ramai nggak Pak? Ya lumayan, rame. Pas liburan sekolah atau mau apa lebaran itu loh, itu agak lumayan. Kan masa kan udah banyak tamu-tamu keluarga gitu. Kalau boleh tahu ya Pak, sehari dalam narik becak tuh Bapak bisa dapat berapa Pak? Ya kan ya, abang becak ini nggak
Nah kan nggak bisa dipastikan loh mbak. Kadang-kadang kosong, kadang-kadang dapat 50, 100, 150, tapi nggak pasti lah. Nggak pasti gitu ya bang? Tergantung menarik dan tidaknya gitu. Menarik dapat duit, kalau tidak lain nggak dapat duit dulu. Oh ya, gimana sih Pak perasaan Bapak jadi tukang becak, ngejalanin tukang becak ini, senang atau gimana? Ya gimana ya? Ya biasa-biasa aja. Biasa. Tapi gimana bisanya gini ya? Biasa syukuri aja, nikmati aja. Kisah tukang becak adalah kisah kegigihan, pengorbanan, dan harapan. Mereka adalah bagian tak terpisahkan dari kota ini. Tukang becak adalah pahlawan kota yang sering terabaikan. Mari kita terus menghargai mereka dan mengakui peran penting mereka dalam jaringan kehidupan kota yang kompleks. Terima kasih telah menyaksikan dokumenter ini tentang kehidupan tukang becak. Semoga kita bisa menghargai dan mendukung para pejuang jalanan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.